Dalam 1 minggu, 7 hari, 2 nama baru muncul jadi komisaris perusahaan negara. 2 nama yang bikin publik melongo, dan 2 nama yang punya satu kesamaan. Bukan karena keahliannya, kita bahas satu persatu. Nama pertama, Ginka Febrianti Ginting, 28 tahun, perempuan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pendidikannya S1 Akuntansi, S2 Manajemen dari Universitas Esa Unggul. Selesai S2 tahun 2023. Artinya baru 3 tahun lulus pasca sarjana. Pengalaman korporasi di industri energi tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah aktif di BISON, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional, organisasi yang dikenal sebagai kelompok relawan pendukung Prabowo Gibran di tahun 2024. Bahkan namanya sempat dikaitkan dengan dugaan koordinator demo berbayar yang diungkap Ketua ILBHI di hadapan publik. Dan per 25 Juni tahun 2026, Ginka resmi menjadi komisaris PT Pertamina Retail, anak usaha Pertamina yang mengelola ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Di usia 28 tahun, di Indonesia lagi ramai karena banyak orang-orang nggak jelas ditempatin di kursi komisaris BUMN. Apakah di Jepang juga seperti itu? Sebenarnya Indonesia dan Jepang tuh dulu sama. Nggak boleh sembarangan orang ngisi kursi perusahaan pemerintah. Tapi di Indonesia peraturannya baru aja dicabut. Disclaimer dulu ya, gue nggak benci orangnya. Gue mau membahas akar masalahnya. Dulu calon komisaris BUMN itu selalu diuji kelayakan dan kepatutannya oleh lembaga independen. Nah, tahun 2023 lewat penyederhanaan aturan, saringan independen itu dihapus. Sekarang penunjukan praktis ada di tangan menteri. Tanpa gerbang independen, ya wajar koneksi bisa ngalahin kompetensi. Ironisnya ada aturan lain yang menyebutkan kalau komisaris itu harus punya pengetahuan memadai tentang BUMN yang dipimpin. Tapi tanpa saringan independen, ya syarat itu wajar banget dilangkainnya gampang. Ini bukan opini gue doang loh. ICW juga udah nyebut kalau kursi komisaris BUMN ini jadi ajang bagi-bagi kursi dan jabatan atau politik balas budi. Ombudsman bahkan nemu ratusan pejabat merangkap jadi komisaris. Sekarang kita bandingin sama Jepang. Gue bacain ya peraturannya. Di sini calon komisaris dan direktur harus lolos komite nominasi yang mayoritas anggotanya direktur independen. Disaring berdasarkan kompetensi, baru namanya di voting di rapat pemegang saham. Beda. Semuanya diatur ketat sama Corporate Governance Code. Jadi bedanya jelas. Kita ini nyabut pintu seleksi, kalau mereka ini malah memperkuat pintu seleksinya. Tapi biar adil ya, ini bukan tentang satu presiden atau satu partai. Dari dulu tuh polanya sama persis berulang. Jadi masalahnya tuh ini bukan si A atau si B atau mantan asistennya artis. Mungkin sebagian dari mereka beneran bagus, mungkin tapi sistem yang ngebolehin koneksi ngalahin kompetensi itu yang sangat-sangat bahaya buat Indonesia. BUMN tuh punya rakyat, modalnya tuh duit kita loh. Komisaris itu tugasnya ngawasin, bukan hadiah terima kasih. Orang jadi karyawan umbi-umbian di BUMN aja tesnya setengah mati loh. Lah ini ada orang CV-nya, pengalaman kerja, cuci setim mobil. Habis cuci setim mobil dia tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Kan gak cocok CV-nya. Kan kalau HRD baca juga bingung. Gue bener-bener heran sama nih negara ya. Nih kalian lihat, gak lulus S1 asisten Raffi Ahmad jadi komisaris Krakatau. Coba kalian pikir, kemarin belum lama Ginka naik jadi komisaris Pertamina, cuman modal cuap-cuap doang. Sekarang asisten Raffi Ahmad, monyet. Sorry ya, cuman lulusan D3 jadi komisaris Krakatau. Bahkan universitasnya pun udah ditutup. Coba, gua dan mungkin kalian ya nyari kerja aja tuh setengah mati bos. Persyaratannya banyak, ini cuman modal jadi asisten Raffi Ahmad komisaris. apa itu? Kasihan gua sama Alimuddin. Bener dah, jujur gua lebih rela si Alimuddin itu jadi komisaris. Bahkan kalau perlu jadi presiden, ntar gue pilih. Muak bet gue sama nih negara bagi-bagi jabatan mulu, bangsat emang monyet. Masa ada komisaris umurnya baru 27 tahun sih? Gak adil banget, kita masuk BUMN aja susah setengah mati. Interview ini, tes ini, nggak lolos ini. Kita medical check up nggak lolos. Kita emang ada apa sih? Ada kanker. Kok tiba-tiba bisa nggak lolos? Enak banget ya jadi komisaris lewat jalur tim ses gitu. Bisa fast track gitu. Gue kira tuh fast track tuh cuma ada di Dufan. Ternyata in real life juga ada ya. Oh, dikasih kepercayaan nih buat anak muda. Malah pada diprotes. Bukan masalah kepercayaan ke anak muda, Pak. Masalah prosesnya. Jangan anggap kita tuh bodoh. Kita tahu, Pak, semua prosesnya. Kita tahu track recordnya dia, Pak.
Nggak usah sok diakal-akalin deh. Kita kerja mati-matian, naik TJ, naik KRL, motor, mobil, macet-macetan. Itu tuh UMR, ataupun lebih dari UMR. Misalnya 2 digit pun, 2 digitnya nggak gede. Dia 200 juta. 200 juta beli triple pitch fore, 6.000 orang bisa seger. Iya, dia muda dan aktif di organisasi. Shh, diam. Kita jualan risol di kampus, nggak kurang aktif apa di kampus. Setahu gue ya, anak-anak kecil tuh cita-cita itu jadi pilot, jadi guru, astronot, pebisnis, polisi, kayak apa. Nggak ada tuh cita-cita yang jadi tim ses. Apa mungkin sekarang kita sosialisasi gitu? Nah, kamu kalau mau sukses jadi tim ses aja. Memang 27 tahun prestasi segudang. Siapa tuh, Hil? Kylian Mbappe. Kemarin ada cewek usianya masih 27 tahun tapi udah jadi komisaris BUMN. Wah, siapa nih cewek? Hebat banget. Masih muda udah menduduki jabatan seprestisius itu. Tapi usut punya usut, si cewek ini ternyata adalah ketua tim kampanyenya Jokowi terus lanjut jadi ketua tim kampanyenya Prabowo Gibran. Ya elah, kirain beneran hebat. Ternyata cuma dikasih giveaway sebagai tanda terima kasih karena kemarin udah dukung. Bukan yang hari ini teriak-teriak turunkan Jokowi padahal menikmati jalan tol. Menjelek-jelekan Bapak Jokowi padahal menikmati bantuan langsung. Tadi fasilitas kesehatan yang diberikan. Kalau nggak ada anak muda sekarang gak usah nyenye-nyenye. Yang nyinyir biar ada. Nyinyir ngomong-ngomong sopan gitu. Dan hari ini ada berita yang lebih gong lagi. Ada asisten artis diangkat jadi komisaris BUMN. Si artisnya sendiri udah dikasih jabatan, bahkan sekarang asistennya juga dikasih jabatan sebagai komisaris BUMN. Dan gilanya lagi, gue baru menemukan fakta bahwa ada sebanyak 25 orang wakil menteri yang saat ini masih menjabat juga ternyata rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Nih contohnya ada Sudaryono, wakil menteri kehutanan ya, dia komisaris utama pupuk Indonesia. Si Giring Ganesa juga dia rangkap jabatan Wamenbud dan juga menjabat sebagai komisaris GMF Aero Asia. Kemudian ada Anggaraka Prabowo, Wamenkomdigi juga merangkap jabatan sebagai komisaris utama Telkom. Kemudian ada Osi Dermawan, wakil menteri ATR BPN sebagai komisaris parah banget. Fahri Hamzah sebagai wakil menteri PKP juga rangkap jabatan sebagai komisaris BTN. Pantesan banget ya, ngotot banget kalau belain Prabowo tuh. Fahri. Ada juga, ada 25 orang cuy. Ada Dias Hendro Priyono nih, Wamen LH, juga menjabat sebagai Komut Telkomsel. Ada Ratu Isyana BOK, ini kader PSI, dia Wamen Bangga, menjabat sebagai komisaris Miratel. Ada juga ini nih, si Stella Christie, Wamen Dikti Saintek, dia juga rangkap jabatan sebagai komisaris Pertamina Hulu Energi. Wow. Taufik Hidayat, juga Wamenpora, dia rangkap jabatan sebagai komisaris PLN EPI. Kemudian, banyak banget cuy. Udah parah sih, Indonesia parah sih udah. Sumpah, praktek bagi-bagi jabatan di pemerintah kita sekarang itu udah parah banget. Kalian sakit hati gak sih? Udah sekolah bertahun-tahun, belajar mati-matian, biar pas lulus bisa punya karir yang bagus, bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya bagus. Tapi gaji kita cuma mentok UMR, bahkan masih banyak orang-orang yang gajinya di bawah UMR. Tapi di sisi lain kita menyaksikan fakta bahwa kita dipimpin oleh orang-orang sembarangan, orang-orang gak jelas, orang-orang yang gak kompeten, orang-orang yang diberikan jabatan hanya karena mereka dianggap berjasa karena pernah menjadi tim kampanyenya. Sampai di sini kalian paham kan kenapa BUMN kita semuanya pada hancur lebur, rugi semua karena dipimpin oleh orang-orang nggak jelas, orang-orang yang nggak punya kompetensi, orang-orang yang dipilih asal karena mereka punya jasa memenangkan presiden. Sumpah kalau praktek nepotisme seperti ini terus dibiarkan, cepat atau lambat Indonesia bakalan hancur sih. Teman-teman, sejenak saya ingin mengalihkan fokus kita ke satu hal yang sangat penting, khususnya bagi adik-adik kita di perbatasan NTT. Di balik layar, saya sedang berjuang untuk memastikan setidaknya 1.000 anak sekolah di sana seperti Matius dan Olan bisa bersekolah dengan lebih layak. Banyak dari mereka yang saat ini masih harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas, bahkan untuk sekadar punya tas atau sepatu baru. Melihat antusiasme mereka untuk tetap sekolah meski dengan segala kekurangan, sungguh menyentuh hati. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita sisihkan sedikit rezeki untuk meringankan beban mereka melalui kampanye ini. Sekecil apapun bantuan yang diberikan, ini adalah langkah besar bagi masa depan mereka. Silakan cek link di deskripsi untuk melihat detail kampanye atau langsung ikut berdonasi membantu Matius, Olan, dan 1.000 anak lainnya. Terima kasih sudah peduli. Sekarang mari kita kembali ke topik bahasan utama kita. Belum selesai publik memproses nama pertama. 2 hari kemudian, 27 Juni tahun 2026, nama kedua muncul Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang selama ini tugasnya mendampingi sang bos kemana-mana. Pendidikannya D3 Teknik Listrik. Sempat lanjut S1, tapi data PDD IAKTI
Mencatat ia mengundurkan diri sebelum selesai. Jadi gelar tertingginya D3. Pengalaman di industri baja atau manufaktur berat tidak ada yang tercatat. Tapi per 27 Juni tahun 2026, Mufli resmi jadi komisaris PT Krakatau Posko, perusahaan patungan Krakatau Steel BUMN dengan raksasa baja Korea Selatan POSCO, kapasitas produksi 3 juta ton baja per tahun, laba 6,5 triliun rupiah, modal negara yang ditanam di sana hampir 4 triliun rupiah, dan yang duduk mengawasinya ya asisten artis. Sekarang coba kita mundur sebentar dan lihat ini bukan sebagai dua kasus yang kebetulan. Ginka, relawan politik pemenangan Prabowo Gibran, masuk Pertamina Retail. Mufli, asisten pribadi utusan khusus presiden, masuk Krakatau Posko. Keduanya muncul dalam 1 minggu yang sama. Keduanya tanpa rekam jejak profesional di industri yang mereka masuki. Keduanya dari lingkaran orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan kalau ini pola, pertanyaannya bukan lagi soal dua nama ini. Pertanyaannya adalah, ada berapa nama lagi yang tidak sempat viral, yang tidak sempat kita tahu? Kita harus adil. Secara hukum, tidak ada yang dilanggar. Penunjukan komisaris memang hak prerogatif pemegang saham. Ginka punya S2, ada dasar akademisnya. Mufli punya pengalaman mendampingi tokoh publik, ada sesuatu yang dia tahu. Dan posisi komisaris memang lebih ke fungsi pengawasan. Bukan teknis operasional, tapi tetap satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan argumen hukum. Dari ratusan ribu lulusan terbaik negeri ini, yang ngerti energi, yang ngerti baja, yang punya jam terbang korporasi, kenapa bukan mereka? Kita punya jutaan anak muda yang kuliah banting tulang, yang bangun CV dari nol, yang ikut sertifikasi ini itu supaya like dipandang, yang melamar puluhan kali dan ditolak dengan kalimat, mohon maaf kandidat lain lebih sesuai kualifikasi. Sementara di sisi lain, ada yang baru 3 tahun lulus S2, langsung komisaris BUMN. Ada yang belum selesai S1, langsung komisaris perusahaan baja triliunan rupiah. Bukan karena ijazah, bukan karena portofolio, tapi karena berada di lingkaran yang tepat, dekat dengan orang yang tepat, pada momen politik yang tepat. Jadi kalau kamu nanya, apa yang salah dari negeri ini? Mungkin tidak ada yang salah. Semuanya berjalan persis seperti yang dirancang. Yang bermasalah cuma satu. Kita masih naif percaya bahwa kerja keras itu jalan utamanya. Padahal ternyata ada jalur lain yang lebih pendek, yang lebih efisien, dan yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Negara baik-baik saja, tenang.